Oke pemirsa, hari ini kita kembali bersama dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir bersama kita hari ini. Di samping saya sudah ada Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, ada Pak Wawan. Selamat siang Bapak. Siang. Hari ini sudah standby 2 hari atau hari ini baru datang ke job fair Pak? Saya dari kemarin Pak. Kemarin. Luar biasa sekali. Hal ini membuktikan bahwa memang pemerintah Kota Kendari ini mendukung SMK Negeri 4 Kendari dalam rangkaian acara job fair-nya yang sudah berlangsung 2 hari ini. Dan sebagai perwakilan pemerintah, hari ini Pak Wawan hadir pastinya sebagai bentuk dukungan kepada SMK 4 Kendari yang hari ini mengadakan job fair untuk para alumni dan juga seluruh pencari kerja. Pertanyaan pertama dari saya pastinya bagaimana pendapat dari Pak Wawan yang hari ini SMK 4 Kendari mengadakan job fair yang baru pertama kali diadakan, yang legal tentunya, yang ada di Kota Kendari. Silakan Bapak. Baik. Di sini saya hadir dalam rangka mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, yaitu Bapak Ali Aksa. Kalau menurut kami ya, apa yang kami lihat sejauh ini sudah sangat bagus. Apalagi berdasarkan data kami, SMK 4 Kendari ini yang pertama kali mengadakan job fair tingkat sekolah tinggi SMA ya, tingkat SMA SMK. Jadi saya rasa memang apa yang dilakukan oleh teman-teman dari SMK 4 ini, khususnya BKK-nya, ini apa ya, sebuah langkah kejutan menurut saya. Langkah kejutan yang dimana teman-teman SMK lain sudah punya BKK tapi belum melaksanakan. Nah, sedikit informasi mungkin Pak siapa? Saya Odang Pak. Pak Odang. Nah, Pak Odang BKK itu Balai Komunitas Khusus di Kota Kendari itu ada 8 SMK yang punya BKK dan 1 SMK swasta. Nah, dia ke-9-nya itu baru SMK SMK 4 Kendari yang pertama kali mengadakan job fair Pak. Bayangkan. Nah, job fair ini tentu juga adalah mempertemukan antara para pencari kerja dan para pemberi kerja. Nah, ibaratnya dia sebagai jembatan. Nah, kalau ada di sebelah sana jembatan Bataramas menghubungkan antara Lapulu dengan Kota Lama. Nah, SMK 4 ini mampu menjadi jembatan Teluk Kendari itu Pak. Nah, apalagi yang dibuka cukup banyak menurut saya, 300 lebih lowongan kerja yang terbuka dalam waktu yang masif. Saya tahu teman-teman ini berjuang kurang lebih 3-4 minggu yang lalu, tapi mereka sudah bisa menciptakan hal-hal yang dimana tidak banyak sekolah yang bisa melakukan hal ini Pak. Kita lihat saya dengan peserta yang hadir saat ini dari kemarin hingga sekarang ini mungkin ada, kalau saya lihat 700-700an itu dapat Pak. 16 perusahaan yang bergabung, kita lihat dari perusahaan lokal maupun perusahaan multinasional. Ada perusahaan yang bergerak di bidang di bidang perkayuan begitu. Terus ada juga perusahaan startup juga masuk, bayangkan, antara tradisional maupun modern. Jadi tergabung dalam satu wadah, satu ruang, yaitu di job fair ini saya kira begitu Pak Odang. Siap. Dan tentunya Pak Wawan, hari ini teman-teman yang hadir di job fair ini mungkin sebagian besar adalah alumni dari SMK Negeri 4 Kendari. Sebagai salah satu sekolah ataupun lembaga pendidikan yang tentunya menyediakan atau menyiapkan lulusan siap kerja, nah saya ingin tahu juga pendapat dari Pak Wawan, kira-kira sebagai kepala bidang melihat dari lulusan-lulusan SMK, kita bicara umumnya dulu Pak, general. Kira-kira Bapak melihat lulusan SMK yang ada di Kendari ini sebenarnya pada umumnya sudah siap kerja atau bagaimana sekarang kondisi terupdate-nya? Iya, baik. Kalau untuk SMK di Kota Kendari, tentu kita lihat, kita akan membandingkan di 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir SMK sekarang. Nah, kalau SMK sekarang, saya lihat memang
suka dengan tidak suka atau mungkin itu adalah pilihan, tapi yang pasti sudah bisa bersaing SMK di Kota Kendari. Dulu contohnya begini, SMK 4 ini dulu untuk jurusan TKJ ya, teknik komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, itu hanya bisa didapatkan di level S1 loh. Itu hanya dapat di university. Teman-teman dari universitas-universitas di Indonesia bahkan mungkin baru 5 atau 10 tahun belakangan baru masuk semacam jurusan begitu. Nah, SMK 4 ini sudah bisa. Nah, kita lihat lagi ada jurusan broadcasting. Nah, bayangkan teman-teman SMK itu sudah bisa mengikuti tren pasar, Pak. Tren pasar. Jadi membuka jurusan itu tidak semerta-merta kita tidak lagi berbicara mengenai teori Darwin. Nah, kita tidak kayak ini di era 4.0, 4.0, kita tidak lagi berbicara mengenai teori Darwin tentang perang Romawi. Kita sekarang sudah membicarakan bagaimana industri pasar itu, bagaimana pasar itu pasar itu sekarang berbicara mengenai data. Tidak lagi kita menjadi sales, tidak lagi menjadi ini. Sebelum Anda turun tentu harus Anda mempunyai data dulu. Nah, teman-teman SMK ini, baik di SMK lain, mungkin khususnya di SMK 4 ini sudah bisa mengikuti itu. Bayangkan yang saya sebutkan tadi, dua jurusan itu kan. Biasanya kalau SMK dulu kita kenal hanya bangunan, kan, batu, kan, begitu kan. Dan sekarang kita lihat SMK 4 ada broadcastingnya, teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak. Hanya memang mungkin saya harapkan bahwa ke depan teman-teman guru khususnya di SMK 4 ini sudah bisa masuk di machine learning, diajarkan anak-anak untuk belajar analitik data, sudah mulai belajar dengan data-data yang 1 juta row, 2 juta row. Kita tidak lagi belajar data-data yang 100-200 ribu. Mungkin itu saja saya. Oke, siap Pak Wawan. Dan sekarang kalau kita lihat kondisi terupdate di Kota Kendari, sekarang sudah mulai banyak investasi masuk. Sudah mulai perkembangan Kota Kendari kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya berkembang sangat pesat, dan pastinya berbarengan membersamai investasi masuk pastinya membutuhkan banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan tentunya. Sebagai perwakilan dari Disnaker Trans, kompetensi apa yang wajib dipunya oleh teman-teman SMK yang diperuntukkan untuk langsung siap kerja? Sebagai setelah lulus bisa langsung kerja. Kira-kira kompetensi apa yang wajib dipunya oleh para lulusan SMK, Bapak? Kalau mengenai kompetensi, mungkin kita akan terlalu spesifik ke situ, Pak. Mungkin saya ingin katakan saja begini. Kalau kompetensi itu satu, pede aja. Punya skill dan percaya diri. Mungkin ada pertanyaan, persaingan antara anak-anak yang lulusan D3, S1, bahkan S2 dengan SMK apa sih perbedaannya? Perbedaannya satu, Pak. Apa? Anak SMK itu udah siap kerja loh. Udah siap kerja. Terus perusahaan itu biasanya lebih membutuhkan anak-anak SMK yang langsung siap kerja. Kenapa? Karena gaji lebih murah. Mereka belum punya pengalaman kerja. Mau dulu lah bekerja, mau dulu bekerja. Misalnya begini, Anda ngambil anak S1 misalnya atau anak S2, otomatis mereka sudah tidak mau lagi gaji di bawah standar UMR. Standar UMR misalnya di bawah 3 jutaan, mereka tidak mau. Tapi kalau anak SMK, Anda bisa mempekerjakan mereka dengan angka di bawah itu. Namanya cari dulu pengalaman kerja. Setelah dapat pengalaman kerja baru kita ini. Saya kira PD dulu, belajar baik-baik, sehingga nanti kita mempunyai skill. Percaya, anak-anak SMK itu tidak ada yang mengganggu sesungguhnya. Hanya mereka malas. Hanya karena malas saja mungkin. Ya. Tapi kalau selagi dia mau berusaha, pasti bisa. Anak-anak SMK itu, berdasarkan data kami, kebanyakan itu membuka lapangan kerja sendiri loh. Anda lihat yang di bengkel. Itu kebanyakan itu lulusan SMK. Anda lihat kalau di ini ada yang namanya programmer, Pak. Coding-codingan.
Itu 1-2 orang anak SMK loh, yang membantu anak startup besar di belakangnya itu anak SMK. Ada 1-2 orang yang bekerja di situ, sehingga menghasilkan satu produk yang mungkin sehari-harinya kita tidak pakai. Saya tidak akan sebut merek, tapi di belakangnya itu anak SMK, mulai dari pengelolaan server mereka, data centernya, sampai dengan codingnya. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau anak SMK tidak mau bekerja mungkin hanya malas, tapi selagi dia berusaha, dia pede, percaya skillnya itu terpakai, Pak. Semua pasti bisa ya Pak. Semua pasti Asal bisa. pede dan juga jangan malas tentunya. Kalau tadi kita sudah berbincang tentang job fair hari ini yang diadakan oleh SMK 4 Kendari. Nah sekarang saya ingin berbincang lebih banyak tentang Dinas Tenaga Kerja yang sekarang sudah hadir kepala bidangnya di samping saya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari dari Pak Wawan sendiri sebagai perwakilan dari Disnakertrans dan Perindustrian Kota Kendari, kira-kira fasilitasi yang sudah mungkin yang pernah Bapak lakukan atau yang mungkin Kota Kendari pernah berikan kepada para pencari kerja ataupun para orang muda yang ada di Kendari untuk meningkatkan kompetensi mereka itu seperti apa, Pak? Baik. Kami Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari yang kami telah lakukan, pertama mungkin yang kita lihat di sebelah kiri ya, sebelah kiri kami di sini datang langsung bersama tim, yaitu membuka pelayanan kartu kuning. Nah, yang sekarang disebut dengan AK1. Nah, AK1 berguna untuk sebagai prasyarat untuk mengajukan pekerjaan atau mencari pekerjaan. Nah, yang kedua, bulan lalu juga kami mengadakan namanya pelatihan peningkatan kompetensi bagi pencari kerja. Kami membagi berdasarkan klaster kelurahan. Per kelurahan itu kami minta 1 sampai 2 orang, 65 dari 65 kelurahan, kami latih mereka. Kami latih. Kenapa kami latih? Supaya mereka mempunyai sertifikat. Perusahaan-perusahaan itu umumnya juga membutuhkan yang namanya sertifikat awal untuk membuktikan bahwa you punya kompetensi. Makanya kami memfasilitasi juga untuk sertifikat BNSP. Nah, selanjutnya kami juga membuka pelatihan-pelatihan semacam industri, baik industri kecil menengah maupun yang akan tumbuh menjadi industri, dari UMKM menjadi IKM. Nah, kami juga memfasilitasi itu. Kami juga punya workshop, ada di sentra mobiler, di IKM itu di mana? Di Lepo-Lepo itu, kolam retensi. Nah, kolam retensi itu kami punya. Binaan juga berarti Pak ya? Binaan di situ. Habis itu kami juga punya namanya sentra kuliner. Sentra kuliner itu adanya di mana? Di samping lelang, ada gedung baru itu. Oke, saya belum pernah ke sana Pak ya. Nanti saya jalan-jalan ya Pak ya. Jadi umumnya IKM itu harus mempunyai rumah produksi Pak. Jadi kalau usaha kecil menengah biasanya tidak punya rumah produksi. Nah, kalau industri itu harus punya rumah produksi. Nah, makanya hadir sentra-sentra ini, sentra kuliner maupun sentra mobiler. Mereka punya rumah produksi. Kami memfasilitasi. Baik. Oke siap, berarti memang teman-teman sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari dalam memfasilitasi para orang-orang yang mencari kerja, orang-orang muda yang hari ini sedang mencari kerja, mulai dari peningkatan kapasitas maupun fasilitas-fasilitas lainnya yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Kendari tentunya. Dan selanjutnya saya juga ingin bertanya, karena tadi Bapak juga sudah mention bahwa sekarang teman-teman di Kendari, orang-orang muda di Kendari itu lebih banyak menciptakan usaha ya Pak ya, daripada menjadi pekerja, tentunya menjadi pebisnis lah ya Pak ya. Nah sekarang saya juga mau minta nasihat nih Pak, kebetulan saya juga sekarang sedang merintis usaha. Kira-kira nasihat seperti apa yang bisa Bapak berikan kepada kami semua orang muda yang sedang memulai untuk membuka usaha supaya nanti kita bisa bertahan dan juga bisa bersaing di dunia yang semakin kejam ini? Baik, mungkin bukan nasihat ya, karena biasanya nasihat itu diberikan, yang memberikan biasanya harus rambutnya putih-putih toh, jenggotnya harus panjang kan, biasanya begitu kan dulu. Nah,
Saya kira satu yang saya ingin katakan bahwa saat ini pemerintah Kota Kendari akan terus mendukung tumbuh kembangnya UKM, IKM, dan para pekerja-pekerja yang ingin berusaha. Saya tekankan ingin berusaha, kan? Jangan menyerah, terus bergerak. Kiri dan kananmu itu menanti tangan kamu. Tangan kamu. Artinya apa? Karya kamu. Setiap orang itu mempunyai kemampuan masing-masing. Setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing. Hanya kemampuan itu kita harus buktikan, betul loh. Makanya saya bilang jangan pernah ragu untuk mencari kerja. Hilangkan gengsi, percaya diri, tingkatkan skill. Nah, gitu aja Pak. Yang paling penting adalah skill, kompetensi, dan juga jangan gengsi ya Pak ya. Betul. Betul sekali, itu teman-teman yang harus menjadi bekal kita sebagai orang muda yang hari ini mungkin teman-teman di luar sana yang sedang mencari kerja. Tadi sudah ada beberapa hal, banyak hal tentunya yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan di samping saya. Dan terakhir Pak, saya juga ingin mendengarkan harapan dari Pak Wawan untuk SMK Negeri 4 Kendari yang hari ini berulang tahun ke-28. Silakan Bapak. Apa sih? Aduh, apa ya? Saya tadi datang di sini langsung ditodong, langsung ditodong. Jadi harapan saya buat guru-guru, buat siswa SMK 4, terus belajar, terus pupuk diri, jangan berhenti dengan satu masalah. Yakinlah masalah, problem itu adalah suatu pendewasaan diri. Suatu masalah hadir untuk membuat kita makin berskill, makin mempunyai skill, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Demikian saya kira. Jangan jadikan saya Fajar. Terima kasih Pak Wawan sudah bersama kami di sesi ini dalam bincang-bincang kita dalam rangkaian Hari Ulang Tahun SMK Negeri 4 Kendari.